Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Govirin selaku Sekretaris Jenderal Opop Jatim, para kiai, bunyai, Gusning Ustadz Ustazah dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Henry Hermianto SST selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Govirin untuk pengantar pada pagi hari ini, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para bunyai, para gus, ning ustadz ustadzah. Wabil khusus pada hari ini kita dibersamai Pak Henry dari Dinas Koperasi dan Siap, UKM Bos. Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun sudah Sami-sami, berkenan Mas Govirin. membersamai para kiai, para bunyai, Gusning Ustadzah sekalian. Yang penting dalam klinik ini harus ada nilai tambahnya. Saya yang menginisiasi klinik Opop Jawa Timur bersama Pak Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menginginkan agar klinik ini ada manfaatnya. Oleh karenanya di dalam setiap sesi silahkan ditanyakan apa yang menjadi kendala selama ini. Kalau saat ini materi tentang marketing, pemasaran, maka dampak yang diharapkan adalah setelah panjenengan semua mengikuti klinik ini, maka ada peningkatan omset penjualan. Bukan sekedar peningkatan pengetahuan cara berjualan saja. Itu baru awal. Jadi kalau di awal sebelum mengikuti klinik ini, dengan setelah mengikuti klinik ini, maka sudah pasti ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman cara berjualan. Nah, setelahnya berarti kita berharap adanya peningkatan omset. Setelah mengetahui cara berjualan yang efektif dan efisien, lebih-lebih didukung dengan digital teknologi, maka harapan setelahnya adalah bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan, dan kemudian bisa meningkatkan omset penjualan. Kalau omset penjualannya naik, maka insya Allah profitnya, untungnya, faedahnya itu juga akan naik. Kalau keuntungannya naik, maka kesejahteraan pengurusnya naik. Kalau untungnya tambah besar, maka kontribusi usaha yang dilakukan oleh koperasi dan UMKM pesantren akan bisa memberikan kontribusi kepada pesantrennya. Apakah itu untuk pembangunan fisik, apakah itu untuk pembangunan manusia, apakah itu untuk menambah kesejahteraan guru, pendidik, ustadz ustadzah, dan juga semuanya saja yang berada di sivitas pesantren masing-masing. Oleh karena itu, saya selaku Sekjen Opop Jawa Timur berharap panjenengan semua tidak menyia-nyiakan klinik Opop Jawa Timur ini yang baru tahun ini dimulai, dan ini sudah seri ke-16. Seri ke-16. Karena dilaksanakan setiap Selasa. Jadi sudah jalan 4 bulan ya, 4 bulan lebih kita sudah melaksanakan klinik Opop Jawa Timur. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Silakan ditanyakan baik pada saat
berlangsungnya klinik ini maupun setelah klinik berakhir. Saya berharap bisa terus membangun komunikasi dengan para narasumber sehingga bisa terjalin komunikasi efektif dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati meridhoi segala ikhtiar kita sehingga tujuan akhir dari program Ekotren OPOP Jawa Timur ini adalah mengantarkan pesantren berdaya menuju masyarakat sejahtera. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Gus Gafar untuk wabarakatuh. komentar pada pagi hari ini. Amin. Oke, untuk selanjutnya pemaparan materi dengan judul Digital Marketing Dasar untuk Pesantren Vendor yang akan dibawakan oleh Bapak Henry Hermianto SST. Apakah Bapak Henry sudah bisa bergabung? Halo, sudah Oke, bisa? baik. Baik, untuk materi waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Moderator. Baik, sebelum kami masuk ke materi, saya mau menyapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Govirin, Gus Govirin, selaku Sekretaris Ya, Jenderal OPOP. Matur nuwun banyak, Gus, atas matur kesempatan yang nuwun, diberikan nggih, melalui sami-sami. klinik OPOP ini. Nggih. Selanjutnya yang saya hormati para yai, para bunyai, para gus, eh, pengelola pondok pesantren, para santri dan alumni pondok pesantren dari Jawa Timur. Baik, hari ini kami dari bidang pemasaran akan menyampaikan materi terkait digital marketing. Langsung saya mulai saja, nggih, Bapak Ibu. Izin share screen. Mohon izin, apakah layarnya sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Siap. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Henry Hermianto, panggilan saya Henry. Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya adalah staf penelaah teknis kebijakan atau pelaksana teknis di bidang pemasaran di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kali ini di klinik OPOP online ini di tanggal 22 Juli 2025 kami akan membawakan materi terkait optimalisasi pemasaran produk dasar-dasar digital marketing untuk anggota pesantren dan produk Jawa Timur. Sebelum kami mulai, ini ada kondisi perekonomian dan koperasi UMKM di Jawa Timur. Seperti yang telah disampaikan digaungkan oleh pimpinan kami, Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto Dardak, bahwa Jatim ini merupakan center of gravity atau merupakan gerbang baru Nusantara, di mana kami di Jawa Timur, kita di Jawa Timur ini memiliki 2 kawasan ekonomi, 12 kawasan industri, 1 kawasan industri halal, memiliki 7 bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas tol. Hal ini mungkin sebelumnya ini juga sudah disampaikan dari Bu Riri sebelumnya. Saya mencoba reminding dulu, mengulas balik kembali di bahasan awal dulu nanti sebelum kita masuk ke teknis terkait digital marketingnya. Dengan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara ini menjadi peluang pemasaran bagi produk dari Bapak Ibu, unit usaha di pondok pesantren, pelaku usaha dari santri, atau dari alumni pondok pesantren yang saat ini memiliki usaha. Artinya, Indonesia sendiri sudah memiliki pasar yang sangat begitu luas dengan lebih dari 250 juta penduduk
Artinya peluang pemasaran produk UKM itu terbuka lebar, Bapak Ibu, dengan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Jadi ini Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur melayani 21 rute dari 39 rute tol laut. Sehingga hampir 80% logistik di 19 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan dinaungkan dalam Nawa Bakti Satya Jilid 2. Untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur ini, kami mengemban tugas di misi Jatim Kerja, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru atau startup, pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan penguasaan keterampilan abad 21 yang berdaya saing. Selanjutnya, kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB Jawa Timur setiap tahun ini selalu meningkat, Bapak Ibu sekalian. Ini dapat kita lihat bersama di slide ini dari 2021, 2022, 2023, hingga 2024 itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 ini diprediksi peningkatan sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2023. Artinya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB Jawa Timur ini tidak kecil ya Ibu. Ini besar 60%, lebih dari 50% PDRB Jawa Timur ini ditopang oleh koperasi dan UMKM. Baik, data UMKM di Jawa Timur ini juga perlu kami sampaikan sekilas berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016 dan survei pertanian antar sensus 2018 ini jumlah UMKM di Jawa Timur ada 9,78 juta. Tentunya angka ini angka yang bergerak dan sensus ini dilakukan per 10 tahun sekali, Bapak Ibu. Dari 9,78 juta UMKM ini, 99,5%-nya itu adalah usaha mikro kecil. Berdasarkan penggolongan kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan berikutnya ada program pemberdayaan UKM Jawa Timur tahun 2025 yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Perlu kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini terdapat 5 bidang pemberdayaannya, Bu. Mulai dari kelembagaan, produksi UMKM, koperasi UMKM, pembiayaan, pemasaran, dan dari sisi sumber daya manusianya. Dari sisi kelembagaan, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi UKM mendorong bagaimana kelembagaannya ini membentuk koperasi sehingga meningkatkan daya saingnya secara kelembagaan. Selain itu juga dari sisi legalitas seperti NIB juga didorong untuk dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah itu dari sisi produksi ini merupakan peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM. Mulai dari standarisasi produk, pendaftaran merek, sertifikasi halal, inkubator bisnis melalui bisnis center, bisnis development center yang ada di kantor kami, lalu communal branding. Dari sisi pembiayaan kami juga ada fasilitasi Bu intervensi terkait penguatan akses permodalan melalui Bank UMKM Jawa Timur dan Bank Jatim. Ini melalui dana bergulir, KUR, ada juga Prokestra, lalu pembiayaan non-bank melalui LPDB, KUKM, dan CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan swasta atau BUMN, BUMD.
Baik dari selanjutnya itu dari sisi pemasaran Bapak Ibu, itu perluasan akses pemasaran secara offline dan online. Pemasaran kami membaginya menjadi dua, yaitu offline dan online. Baik di dalam offline kami memiliki event melalui pameran, kita aktif mengikuti pameran baik di dalam kota Surabaya, Sidoarjo ataupun di luar kota hingga luar provinsi. Selain itu, kami juga memiliki galeri batik dan galeri cenderamata yang ada di kantor kami. Di depan kantor kami itu ada galeri batik yang mendisplay dan menjual, memasarkan produk-produk UMKM, pelaku usaha di seluruh Jawa Timur. Di galeri batik kami dan cenderamata itu ada produk dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selain di kantor kami yang ada di Juanda, di kantor kami ada di Juanda, nih Bapak Ibu, bagi yang belum tahu, ada di Juanda, nomor 22, Kabupaten Sidoarjo. Selain di galeri kami, itu juga ada di Pavilion Smesco Jakarta. Itu sekarang merupakan kantor Kementerian UMKM. Di situ ada pavilion, di mana di kantor Smesco itu terdapat pavilion dari semua provinsi yang ada di Jawa Timur, di Indonesia. Kami di Jawa Timur punya eh, pavilion di situ untuk mempromosikan produk-produk UMKM unggulan yang berkenan apabila produknya dipasarkan di Smesku Jakarta Selatan di Jalan Gatot Subroto. Selain itu juga ada misi dagang, Bapak Ibu. Misi dagang ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Untuk salah satunya ini adalah untuk mempertemukan peluang yang ada di provinsi lain, di mana dapat dipenuhi oleh pengusaha UMKM yang ada di Jawa Timur. Dari sisi offline seperti itu, lalu kalau dari sisi online-nya, kami selain memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, itu kami juga bekerja sama dengan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Selain bekerja sama dengan platform marketplace, kami juga aktif melakukan live shopping, Bapak Ibu. Hampir setiap hari kami melakukan live shopping untuk mempromosikan produk-produk yang ada di galeri kami. Setiap jam 12 siang, saat makan siang itu kami melakukan live shopping melalui TikTok, Bapak Ibu. Produk yang kami live shopping kan itu bergantian, mulai dari galeri yang ada di galeri batik, baju batik, kain batik, ekoprint, aksesoris, dan makanan minuman ya di galeri Cindramata. Selain live shopping, kami juga ada podcast dan foto produk. Selain dari sisi pemasaran, kami juga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pelaku usaha dan penggerak koperasi, Bapak Ibu, melalui pelatihan manajerial dan kompetensi yang dilakukan baik secara offline melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT kami yang ada di Malang, ataupun melalui online, melalui e-learning Si Jawara. E-learning Si Jawara ini merupakan aplikasi, Bapak Ibu. Jadi apabila dirasa Bapak Ibu membutuhkan pelatihan dari sisi peningkatan untuk skill, itu Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi e-learning Si Jawara di Play Store atau App Store. Dan di situ nanti Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi kami akan masuk ke materi terkait digital marketingnya, Bapak Ibu sudah siap nggih, Bapak Ibu nggih? Outline dari klinik hari ini saya ingin membuat mengenalkan, memahami
memberikan pemahaman dan menyampaikan keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memanfaatkan digital marketing ini dengan baik. Dan itu saluran utama digital marketing yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu situs web dan SEO atau Search Engine Optimization ini apa? Ya akan saya jelaskan. Lalu pemasaran media sosial, email, konten, hingga periklanan bayar per klik, sampai nanti di kesimpulan. Jadi intinya nanti yang akan kami sampaikan itu adalah terkait pemahaman digital marketing, singkat, lalu channel atau saluran yang Bapak Ibu perlu pakai itu sebenarnya apa sih di awal. Itu ada situs web atau toko online dengan dioptimalisasi secara SEO-nya, lalu menggunakan pemasaran media sosial, dan seterusnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Digital marketing ini penting sekali nih Bapak Ibu, apalagi di era saat ini yang sangat cepat, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi tren dari pasar yang sangat dinamis karena adanya digitalisasi saat ini yang sangat berkembang pesat. Digital marketing ini penting bagi UMKM karena memungkinkan promosi yang lebih luas, lebih cepat, dan murah, serta membuka akses pasar tanpa batas. Apabila sebelumnya pemasaran itu harus, kalau misalnya keluar kota harus membutuhkan ongkos untuk perjalanan, ongkos untuk menyewa toko, itu saat ini tidak diperlukan lagi Bapak Ibu. Nah, ada digitalisasi dan potensinya sangat baik, potensinya sangat besar. Melalui media sosial, marketplace, dan strategi online lainnya. Memahami digital marketing. Digital marketing ini pemanfaatan teknologi digital dan platform daring untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen. Jadi, pemanfaatan teknologi dan platform digital ini seperti apa saja misalnya, Bu? Di sini misalkan saya contohkan ada 5, Ibu, saluran yang dapat Indonesia dan Bapak Ibu Malaysia menang mana, pakai Pak? dalam Indonesia dan Malaysia menang mana, Pak? dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ada situs web, lalu media sosial, mesin pencari atau Google, email atau surat elektronik yang mungkin Bapak Ibu kenal populernya itu ada Gmail, ya, Google Email, lalu aplikasi seluler. Aplikasi seluler ini seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Keuntungan dari digital marketing. Yang pertama, jangkauan. Yang pertama, jangkauan audiens yang lebih luas. Yang kedua, efektivitas biaya. Yang ketiga, penargetan yang tepat. Yang keempat, hasil yang dapat diukur. Lalu interaksi yang interaktif dengan calon konsumen. Kan saya jelaskan singkat saja ya, Bapak Ibu, jangkauan audiens yang lebih luas ini melalui media sosial misalnya, Bapak Ibu bisa menjangkau audiens seluruh Indonesia apabila dengan postingan Bapak Ibu yang baik, yang berpotensi viral misalnya, itu akan lebih dikenal secara cepat oleh seluruh orang di Indonesia tanpa biaya yang besar. Nah, ini yang ada di efektivitas biaya. Dengan jangkauan pasar yang luas, biaya yang dikeluarkan itu tidak besar, atau biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada
marketing secara offline atau pemasaran secara langsung. Penargetan yang tepat. Jadi Bapak Ibu dapat menargetkan pasar yang Bapak Ibu mau. Apabila calon pembeli Bapak Ibu ini merupakan Gen Z misalnya, Bapak Ibu menyesuaikan konten yang akan diposting. Gambar apa yang akan diupload, foto produk seperti apa yang baik, yang sesuai dengan target pasar Bapak Ibu sekalian. Penargetan yang tepat ini juga bisa relevan dengan misalnya Bapak Ibu sudah di tahap yang lebih advance, yaitu menggunakan periklanan. Kalau Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menggunakan iklan dalam memasarkan produknya, iklan berbayar melalui Meta Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads, itu Bapak Ibu dapat menargetkan hingga umur berapa yang bisa umur berapa yang bisa melihat iklan Bapak Ibu. Di daerah mana yang dapat melihat iklan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin menjual di daerah Surabaya saja, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Misalnya secara device yang digunakan atau secara perangkat atau secara handphone yang digunakan, saya mau misalnya produk saya ini dilihat oleh orang usia 20 sampai 25 tahun yang domisilinya di Surabaya, yang memakai handphone Samsung S24 misalnya. Artinya target yang disasar itu akan tepat sesuai dengan kebutuhan pasar dari Bapak Ibu sekalian. Dengan penargetan tadi yang sudah tepat, hasil yang didapatkan itu dapat terukur dengan baik. Apabila Bapak Ibu mengeluarkan biaya misalkan dari periklanan 20.000 atau 50.000, Bapak Ibu dapat mengetahui, oh ternyata dari iklan yang saya jalankan 20.000 atau 50.000 ini, saya mendapatkan engagement atau jangkauan interaksi yang sedikit. Interaksi dari postingan atau foto yang saya upload ini ternyata sedikit. Di mana kesalahannya? Berarti fotonya kurang menarik misalnya, atau kurang memberikan pertanyaan, kurang memberikan kalimat yang mengajak audiens atau calon pembeli dari Bapak Ibu itu untuk bertanya. Lalu memungkinkan lagi di poin yang kelima ini interaksi yang interaktif dengan calon pembeli. Apabila Bapak Ibu bisa membuat konten yang interaktif, yang membuat orang ingin bertanya lebih lanjut, hal itu akan dianggap baik oleh milik aplikasi seperti di Instagram, media sosial Facebook. Apabila postingan atau foto yang diupload oleh Bapak Ibu itu dapat memancing interaksi yang banyak. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saluran utama digital marketing ini sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ini melalui situs web, bisa toko online yang dibuat oleh Bapak Ibu secara mandiri dan melakukan optimisasi mesin pencari atau search engine optimization. Yang dimaksud dengan optimisasi mesin pencari ini adalah bagaimana caranya agar ketika orang mengetik di Google tentang hal-hal atau mencari informasi tentang sesuatu yang terkait dengan produk Bapak Ibu, misalnya. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Tapi ini saya jelaskan dulu. Misalnya Bapak Ibu adalah berjualan keripik, gitu. Ya, keripik singkong. Apabila ada orang yang mengetik di Google keripik singkong, itu harapannya produk Bapak Ibu dapat muncul di hasil pencarian Google tadi, Bapak Ibu.
Apabila tidak di halaman pertama, bisa di halaman kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah pemasaran melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial ini dapat dilakukan melalui Facebook, melalui Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Pemasaran media sosial ini lebih bersifat soft selling, Pak Ibu ya. Atau soft selling ini adalah penjualan secara soft atau tidak melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Karena media sosial ini iklimnya apabila orang mengunjungi Facebook, mengunjungi Instagram, mengunjungi TikTok itu bukan untuk melakukan pembelian gitu, Bapak Ibu. Umumnya saat orang mengunjungi media sosial itu adalah orang ingin mencari hiburan, berkomunikasi dengan teman sejawatnya yang ada di luar kota, yang tidak bisa ditemui secara langsung sehari-hari. Itu tujuan orang bermain media sosial. Ketika orang bermain media sosial lalu melihat postingan foto jualan Bapak Ibu yang sesuai dengan permintaan mereka atau yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini yang bisa dapat dimanfaatkan lebih jauh, Bapak Ibu. Selain itu, ada pemasaran email atau pemasaran konten. Pemasaran email ini Bapak Ibu dapat memanfaatkan email dan konten yang dikirim melalui email. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Selanjutnya periklanan bayar per klik seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, dan pemasaran marketplace secara online. Nah, situs web dan SEO. Pentingnya situs web yang dirancang dengan baik, peran SEO dalam mengoptimalkan situs web. Search engine optimization atau mengoptimalisasikan hasil pencarian atau mengoptimalisasi halaman penjualan produk Bapak Ibu agar tampil, agar ada di mesin pencari saat orang mengetik di Google, itu sangat penting. Karena dalam mesin pencari ini meningkatkan visibilitas atau meningkatkan showing-nya, menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini ada. Saat ini pasti kita lebih sering menanyakan apa-apa secara online dulu sebelum secara offline. Pasti kita sering menanyakan apa-apa itu di Google. Apabila produk Bapak Ibu ada, ini meningkatkan visibilitas. Lalu meningkatkan pengunjung secara organik kepada halaman penjualan Bapak Ibu. Halaman penjualan ini bisa berupa toko online, bisa berupa katalog yang ada di WhatsApp bisnis Bapak Ibu sekalian, atau di WhatsApp, atau bisa juga di marketplace, seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kedua adalah pemasaran media sosial atau search social media marketing. Yang tadi saya sudah sampaikan, platform media sosial menciptakan konten yang menarik, lalu komunikasi dua arah, memanfaatkan analitik untuk hasil yang lebih baik. Media sosial ini mempunyai kekuatan yang menarik. Apabila Bapak Ibu dapat menciptakan konten yang memancing audiens Bapak Ibu, memancing follower, memancing yang melihat kontennya itu berkomunikasi, bertanya. Ini dapat dimanfaatkan untuk kemudian melakukan tindak lanjut penawaran yang produk Bapak Ibu kepada orang yang sudah melakukan komunikasi tersebut. Ya, efektivitas pemasaran email atau pemasaran melalui surat elektronik. Pemasaran email ini dapat dilakukan dengan personalisasi dan ditargetkan melalui metrik email. Nah, jadi kalau untuk email marketing ini memang perlu pembahasan yang lebih advance lagi, karena ini dibutuhkan funneling, dibutuhkan tahap-tahap. Bapak Ibu perlu mengumpulkan email
dari calon customer Bapak Ibu atau pembeli potensial dari Bapak Ibu sekalian, lalu membuat campaign bagaimana email pertama yang perlu dikirimkan. Apakah email pertama itu berupa penawaran-penawaran, lalu kedua apabila belum terjadi deal, apabila belum terjadi penjualan dari email pertama, perlu dibuat email penawaran berikutnya, entah dengan offer atau deal yang lebih baik, ada bonus atau potongan harga diskon di email kedua. Lalu di email ketiga diberikan lagi, diingatkan lagi fitur-fitur dari produk Bapak Ibu sekalian atau manfaat-manfaat yang bisa diterima hingga email keempat dan seterusnya. Dari situ, mulai dari email pertama, email kedua, email ketiga, kita dapat menganalisa pada email keberapa penjualan ini dapat dilakukan. Tapi mungkin ini perlu pembahasan sendiri yang semoga nanti ada kesempatan lain kali yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan terkait email marketing lebih jauh. Selanjutnya untuk konten, pemasaran konten ini, signifikansi pemasaran konten memberikan informasi berharga dari konten yang diposting oleh Bapak Ibu, membangun otoritas merek. Jangan sampai produk atau konten atau foto yang Bapak Ibu posting ini tidak menciptakan image atau citra dari produk Bapak Ibu yang baik. Ciptakan otoritas merek atau ciptakan citra yang profesional, yang baik pada Bapak Ibu melalui konten yang Bapak Ibu posting atau upload dimanapun channelnya, baik itu di media sosial ataupun di platform marketplace online. Dengan demikian, pemasaran konten ini dapat menciptakan dan mendistribusikan informasi atau konten yang relevan dan menarik kepada audiens atau calon pembeli produk Bapak Ibu sekalian. Ini yang dewasa ini atau yang akhir-akhir ini juga ramai Bapak Ibu untuk periklanan bayar per klik. Periklanan ini dapat dilakukan melalui mesin pencari yang saat ini ada Google, ada di mesin pencari Google. Bisa dilakukan dengan iklan baris yang apabila Bapak Ibu mengetik, di situ ada iklan, mengetik di Google, mencari sesuatu, informasi misalnya ikan segar terdekat. Umumnya tampilan awal di Google pertama itu ada iklan Bapak Ibu. Nah, itu biasanya dimanfaatkan oleh pengusaha melalui dengan membayar biaya per klik dari iklan itu. Selain itu juga ada di YouTube. Apabila Bapak Ibu menonton YouTube itu biasanya yang belum premium nih Bapak Ibu untuk YouTube-nya. Jadi YouTube itu kan ada yang versi premium dan versi versi gratis ya. Untuk versi gratis dari YouTube itu biasanya ada iklan Bapak Ibu. Nah, itu juga iklan yang dibayar per klik. Pengiklan atau pengusahanya apabila mengiklankan di YouTube dan ada orang yang mengeklik iklannya, maka dia membayar sejumlah uang kepada YouTube atau kepada Google selaku perusahaan ini untuk membayar untuk orang tersebut. Mendorong traffic yang cepat dan tepat melalui iklan dan dapat terukur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Yang perlu disiapkan adalah tentu saja campaign. Campaign ini adalah struktur dari iklan, mulai dari bayar personanya, siapa ini, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, demografi lokasi dari konsumennya ada di mana, lalu interest apa ketertarikan dari calon pembeli itu seperti apa saja, itu bisa dimasukkan dalam campaign-nya, lalu budget dari campaign-nya atau budget dari iklan per hari yang dikehendaki oleh Bapak Ibu berapa itu juga dapat disetting Bapak. Kalau saya tidak salah ingat itu di Google dan di Meta, Facebook dan Instagram
iklan dapat dilakukan dengan budget mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000 per hari. Campaign iklan ini dapat dilakukan sesuai dengan objektif atau tujuan dari Bapak Ibu. Apabila tujuannya adalah penjualan, maka uh, Instagram atau Facebook akan mencarikan user atau pengguna dari media sosial tersebut yang sesuai dengan tujuan dari Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu mau uh, mencari orang yang untuk membaca konten Bapak Ibu, maka itu objektifnya ada lagi yang lain yang sesuai dengan pengguna dari setiap media sosial. Mengoptimalkan kata kunci ini untuk organik traffic ya, atau untuk pengunjung secara organik. Ada kata kunci tertentu yang sering dipakai oleh user internet atau pengguna internet, itu yang perlu Bapak Ibu pakai. Nanti mungkin akan saya demokan ya Bu, untuk optimalkan kata kunci Bapak Ibu. Setelah itu memantau kinerja dan evaluasi. Nah, baik. Selanjutnya ini demo dari Google My Business atau pemanfaatan Search Engine Optimization, Pak Ibu. Di sini saya mencontohkan bagaimana manfaat dari optimalisasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memasarkan dengan baik. Bagaimana algoritma pencarian Google atau cara kerja mesin internet di Google ini dan digital marketing lokal sangat efektif. Saya contohkan ini apabila Bapak Ibu menjual lele segar. Ini baru tadi malam nih, saya cari contohnya. Jadi insya Allah masih relevan. Jika Anda menjual lele segar dan sudah masuk ke marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, seperti yang sudah saya garis merah, ini semua marketplace Bapak Ibu. Kotak pertama yang saya berikan tanda merah kotak ini merupakan lokasi. Jadi setiap pengguna Google itu sudah terhubung secara lokasinya dengan Google. Apabila pengguna mencari keyword atau kata kunci dengan sifat yang produk seperti ini, lele segar ini kan merupakan kata kunci yang sifatnya produk. Itu langsung muncul hasil untuk, kebetulan rumah saya ada di Buduran sini, Bapak Ibu, jadi langsung hasil untuk Kecamatan Buduran yang sesuai dengan area. Hasil dari pencarian, ini marketplace semua, ini langsung ke marketplace online, gratis ongkir, ada Blibli, Tokopedia, Taniling, Pasar Segar, dan LKPP, Bela Negara. Setelah itu ada tempat yang direkomendasikan oleh Google, yaitu yang terdekat dengan lokasi saya sebagai pencari lele segar ini. Ini diurutkan dengan bintang terbanyak. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu masuk ke marketplace online. Perlu jual di Tokopedia, di Blibli, masuk di LKPP sini Ibu, Bapak Ibu, gratis ongkir, radar, Muko, LKPP Bela Pasar Segar, Taniling. Itu perlu masuk di sini apabila belum memiliki akun di marketplace, harapannya segera dapat membuat nih Bapak Ibu. Untuk cara-caranya banyak ada di YouTube Bapak Ibu, karena kalau saya demokan nanti terlalu panjang. Selain itu ada lokasi. Lokasi di Google Maps atau Google My Business atau Google Businessku mengoptimalisasikan, mengoptimalkan informasi produk
dan lokasi usaha Bapak Ibu secara online. Terbukti dengan saya mengklik Lili Segar, selain dari gambar ini di awal, langsung muncul tempat yang direkomendasikan oleh Google. Dapat kita lihat rekomendasi teratas ini merupakan dengan bintang 4,9 dan 13 review. 13 orang yang sudah melakukan rating pada tokonya dan 13 orang yang sudah melakukan review. Google sangat memperhatikan ini. Jadi apabila Bapak Ibu sudah mempunyai Google My Business atau usahanya sudah ada di Google, mohon dapat di-maintain, dapat dikelola dengan baik untuk rating, diminta rating kepada konsumen untuk memberikan bintang dan memberikan pesan dan pesan dari produk Bapak Ibu. Karena ini akan berpengaruh terhadap posisi dari hasil pencarian yang ada di Google. Saya rasa kita semua sama ya Bapak Ibu. Apabila mencari di Google itu pasti yang kita lihat pertama yang paling atas. Ya, apabila Bapak Ibu dapat atau rating yang ada di Google ini, insya Allah hasilnya akan baik. Dan ini maka bisnis muncul otomatis saat sekitar mencari produk seperti Lili Segar. Ini disebut sebagai search engine optimization atau optimisasi mesin pencari secara lokal. Lokal SEO. Ke bawah tadi setelah kita melihat gambar dan lokasi bisnis yang di lokal terdekat dari mesin Google, dari Google Lili Segar. Halaman-halaman dari Tokopedia dapat kita lihat ini Bapak Ibu, ada Shopee, ada Tokopedia lagi, ada toko daring LKPP, ada Digital Desa dan seterusnya. Dapat kita lihat bersama nih bahwa menunjukkan kalau Google ini memprioritaskan hasil lokal yang relevan pencarian produk. Jadi semakin penting UMKM memanfaatkan Google Businessku dan kata kunci produk yang relevan. Kembali lagi di slide sebelumnya. Kita melihat relevansi dari kata kunci Lili Segar dan hasil pencariannya itu relevan Bapak Ibu. Jadi antara lele nilai mohon izin sebentar. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ada keperluan sebentar. Tadi izin kami lanjutkan. Pak. Jadi untuk lokal SEO ini dapat kita lihat relevansi dari kata kunci dan hasil pencarian ini sangat relevan ya Bapak Ibu. Ada ikan lele segar, ada kata kuncinya sesuai dengan hasil yang dicari di mesin pencari Google. Perlu
memanfaatkan hal-hal yang seperti ini ya Bapak Ibu. Baik, ini menunjukkan gambar dan tautan ke marketplace menunjukkan pentingnya UMKM hadir di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, LKPP. Jadi ini dari instansi pemerintahan itu juga punya Bapak Ibu ya, ada di LKPP, ada di MWIS Market yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu peta dan lokasi bisnis atau lokasi usaha ini nggak harus punya toko nih Bapak Ibu. Bisa kalau memang usaha Bapak Ibu ada di rumah, ada di pondok pesantren bisa digunakan itu sebagai lokasi usahanya di pondok pesantren, di toko. Kalau ada toko ya langsung di lokasi tokonya atau di rumah apabila lokasi usahanya ada di rumah. Ini memberitahukan kehadiran online tak hanya soal media sosial, tapi juga memudahkan pembeli menemukan lokasi fisik usaha Bapak Ibu sekalian. Oke, baik selanjutnya saya akan memberikan tips market, produk, dan kompetitor research. Ini adalah riset terkait pasar, riset produk, dan riset saing. Riset saing atau kompetitor melalui marketplace yang ada di Shopee. Apabila Bapak Ibu sedang memiliki penjualan, sedang memiliki toko di Shopee, ini bisa bermanfaat. Tapi apabila Bapak Ibu belum pernah berjualan di Shopee atau di marketplace manapun, hal ini bisa menjadi uh, riset untuk awal sebelum Bapak Ibu masuk di marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan semuanya. Saya memberikan tips di Shopee karena uh, di Shopee ini satu-satunya marketplace yang kita bisa melihat atau kita bisa riset pasar kita sebesar apa, produk apa yang lagi laris, dan bagaimana kompetitor kita uh, melakukan periklanan, bagaimana kompetitor kita membuat judul, bagaimana kompetitor kita membuat deskripsi produk, bagaimana kompetitor kita membuat foto produk yang baik. Hal ini penting karena ini membuat kita punya acuan untuk sebelum menjual produk, sebelum memproduksi, sebelum membuat foto, sebelum memberikan judul, sebelum membuat deskripsi. Setidaknya, pesaing ini adalah orang-orang yang sudah terbukti produknya laku. Sudah terbukti produknya laku dengan foto produk seperti itu, dengan judul yang mereka pakai, dengan deskripsi yang mereka pakai. Oh, laku. Nah, tugas kita adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi. Untuk yang pertama ini adalah di Shopee, saya yakin sudah punya ya Bapak Ibu untuk aplikasi Shopee-nya. Apabila belum, nanti bisa di-download dulu di Marketplace, di Play Store untuk Marketplace Shopee-nya. Apabila kita buka aplikasi Shopee dan kita mengetik di pencarian gitu, ada keripik singkong misalnya. Ini saya misalkan saya mencari keripik singkong di Shopee. Bagaimana sih kita melakukan riset? Yang pertama kita lakukan itu kan produk saya ini ada nggak yang beli di Shopee? Itu pertanyaannya. Misalnya saya jual keripik singkong, saya mau nanya dulu di Shopee, ada yang beli nggak keripik singkong? Ada, Pak. Pasti ada. Tapi sebanyak apa? Itu yang kita yang harus kita ketahui. Ini Bapak Ibu.
dari hasil pencarian ini biasanya secara defaultnya, secara otomatis itu ada di terkait untuk hasil pencariannya. Lalu ya Bapak Ibu ganti di bagian yang terlaris nih Bapak Ibu. Terlaris ini dapat kita lihat ini ceriping pedas unyu 250 gram kerupuk singkong. Dalam 1 bulan terjual 1000. Ini juga rengginang singkong patilo. Ini dalam 1 bulan juga terjual 1000 lebih terjual per bulan. Dan ini juga keripik singkong mini 20 gram 5.664 terjual per bulan. Keripik kaca pedas daun jeruk ini juga 729 terjual per bulan. Artinya ada market, ada pasar yang besar di sini, Bapak Ibu. Kalau 1000 terjual per bulan, ini merupakan produk yang tren, Bapak Ibu, atau laris saat ini. Ini dapat memberitahu kita, ternyata yang dicari itu yang kayak gini, keripik pedas, keripik pedas. Jadi ini kita bisa melihat nih Bapak Ibu, bahwa ada kata kunci yang, ada ternyata yang sedang laris itu yang pedas. Dan dibeli konsumen dalam jumlah yang besar. Produk risetnya. Yang kedua, kita dapat mengetahui jumlah penjualan dalam periode waktu tertentu. Ini 729 terjual per bulan. Apakah setiap bulan? Jawabannya tidak, nih Bapak Ibu. Apabila bulan depan, atau 2 bulan lagi, atau bulan lalu Bapak Ibu melihat kata kunci yang sama keripik singkong, mungkin ini berbeda Bapak Ibu. Karena terjual per bulan ini adalah bulan terakhir yang ada datanya oleh Shopee. Artinya apabila sekarang adalah bulan Juli, mungkin ini adalah prediksi saya itu bulan Juni. Bulan Juni. Monggo nanti Bapak Ibu dapat cek kembali di bulan Agustus atau September. Angka ini akan berubah lagi Bapak Ibu. Karena menyesuaikan dengan seberapa banyak penjualan itu akan disesuaikan lagi. Hal ini dapat menjadikan ukuran untuk Bapak Ibu sekalian mengukur permintaan pasar. Apabila dengan data yang seperti ini Bapak Ibu mau jualan keripik singkong, saya rasa berani karena ada yang beli ternyata dan banyak. Ini saya contohkan aja ya Bapak Ibu untuk jenis produknya, berlaku juga untuk produk yang lain. Gue barangkali Bapak Ibu jualan batik, bisa dicari ini batik tulis daerah mana, misalnya batik tulis Tuban atau batik tulis misalnya Probolinggo dan seterusnya. Caranya sama seperti ini. Dan potensi omset yang bisa didapatkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah riset the kompetitor. Jadi salah satu dari yang muncul di pencarian terlaris tadi Bapak Ibu, saya klik salah satu toko. Apa yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, itu ada judul produk. Judul produk ini harus kita manfaatkan, kita pakai semuanya nih Bapak Ibu. Ada misalnya 40 karakter. Jangan ditulisannya keripik singkong 1 kilogram. Ini bisa kita lihat secara judul. Ini memperhatikan search engine optimization atau optimisasi dari marketplace Shopee sendiri, Bapak Ibu. Keripik singkong mentah pedas manis 1 kilogram. Keripik singkong, opak singkong mentah. Jadi dimanfaatkan semua karakternya dipakai. Mulai dari nama produknya, warna nama produknya, ada mentah pedas manis, rasa dari produknya, terus gramasinya ditulis juga di sini 1 kilogram,
Padahal ini kalau kita lihat di fotonya ada 8 variasi, Bapak Ibu. Ada 8 variasi, mulai dari mungkin dari ukuran, variasi rasa. Bagaimana kompetitor menulis judul dengan kata kunci pencarian tertinggi. Apabila ini sudah nomor 2 terlaris di opak singkong, judulnya ini pasti sudah teroptimasi. Pasti pesaing kita ini pasti sudah memikirkan bahwa kata keripik singkong mentah pedas manis ini sudah sesuai dengan yang banyak dicari di Shopee. Ini enaknya kita apabila kita menganalisa toko kompetitor. Ya. Lalu selanjutnya adalah foto utama dan galeri produk. Bapak Ibu dapat melihat ini merupakan video ya Bapak Ibu. Karena ada audionya, ini video bagaimana cara menggoreng keripik singkongnya. Jadi karena ini keripik mentah dan ini didemokan, keripiknya digoreng, ini menarik untuk pembeli. Analisis gaya visual, pencahayaan, layout, dan warna, dan kejelasan informasi visual. Sini juga, nah ini bahkan ini di fotonya diukur menggunakan penggaris, Bapak Ibu. Rengginangnya. Karena orang tidak bisa membayangkan ini diameternya berapa senti. Dengan diukur menggunakan penggaris begini, itu menciptakan kepercayaan bahwa kita niat perjualannya. Jadi pembelinya juga merasa percaya untuk membeli di toko Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu dicontoh Bu, analisa kompetitor. Selain itu strategi harga. Kita wajib membandingkan harga kompetitor dalam kategori yang sama. Mungkin kalau misalnya dengan toko, karena apabila toko ibu ini toko bapak ibu yang masih baru itu punya keuntungan tersendiri, Pak Ibu. Toko bapak ibu yang masih baru itu secara administrasi biaya atau biaya administrasi, biaya fee, biaya potongan gratis ongkir yang dikeluarkan oleh marketplace itu lebih ringan daripada toko-toko yang sudah lama. Artinya Bapak Ibu dapat bersaing secara harga juga dengan pemain-pemain yang sudah lama berjualan di marketplace, baik di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini harus dibandingkan dengan harga kompetitor dalam kategori yang sama, termasuk diskon dan bundling yang bisa ditawarkan, Bapak Ibu. Setelah ini semuanya dapat menggunakan iklan juga pada produk bersponsor. Kita tahu kompetitor mana yang agresif secara promosinya, ada iklan di mana-mana di Shopee-nya, kita juga bisa lihat. Selanjutnya, jenis data informasi yang bisa didapat dari kompetitor juga ini rating dan ulasan pembeli. Dari rating dan ulasan pembeli, Bapak Ibu dapat melihat apa yang disukai, apa yang menjadi keunggulan produk dari kompetitor kita. Apa yang menjadi keunggulan dari produk kompetitor kita? Oh, ternyata misalnya kita mau menjual keripik atau emping melinjo ini singkong. Ini ternyata dari ulasannya ini semuanya oke. Kita bisa melihat memfilter dari yang bintang 1 atau bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Dan kita juga dapat melihat apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Misalnya entah itu terkait dengan kembang emasnya yang kurang baik, atau dari rasa yang berubah. Itu yang harus kita tangkap sebagai peluang untuk bersaing dengan kompetitor kita. Lalu dapat kita lihat juga jumlah followers toko pesaing kita, indikator loyalitas dan kekuatan brand kompetitor atau pesaing yang ada di marketplace.
Lalu strategi promosi lainnya bisa menggunakan voucher, flash sale, gratis ongkir, cashback, dan lain-lain. Bisa dilihat kompetitor memakai itu atau tidak, dan kita wajib memakai itu. Yang dinamakan amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Kita harus melihat struktur penulisan yang dilakukan oleh kompetitor kita. Dapat kita lihat ini enye-enye merupakan makanan tradisional berbahan dasar singkong cocok untuk dijadikan cemilan. Kondisi mentah ini jelas nih Bapak Ibu yang dijual ini apa, gramasinya, variannya itu dijelaskan juga di deskripsi, dan kita lihat ini penjualnya memanfaatkan tagar atau hashtag sesuai dengan produk yang dijual. Ada opak beca, opak singkong, opak murah, dan seterusnya. Ini yang perlu Bapak Ibu terapkan juga. Lihat struktur penulisan, manfaat yang ditekankan, dan kalimat persuasif yang digunakan. Ini kalimat persuasifnya sangat cocok untuk cemilan di saat santai bareng keluarga. Baik, sampai di kesimpulan Bapak Ibu, digital marketing bukan lagi sekadar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap bisnis di era digital saat ini. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dengan lebih cepat, efisien, dan terukur. Kami mendorong seluruh audiens, para yai, ibu nyai, Gus, dan seluruh pengelola pondok pesantren yang di unit usahanya, selain juga pengusaha UMKM yang alumni atau santri, mendorong seluruh audiens untuk tidak ragu mengeksplorasi dan menerapkan strategi digital marketing dalam kegiatan usaha masing-masing. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Monggo apabila ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya menerima pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bila ada yang mau bertanya atau didiskusikan, dipersilakan. Tidak ada, berarti sudah sangat jelas penjelasannya, Mas Randy. Monggo, yang mau bertanya atau diskusi, Bapak Ibu dipersilakan. Baik izin bertanya tuh Pak. Oke, monggo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas penjelasannya terkait dengan apa itu e-commerce-nya yang tadi disampaikan ada Shopee ya. Mungkin ada sebagian Iya, yang Bu. pengalaman ya. Ada sebagian pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman atau bagaimana yang lain begitu ya. Kenapa ya Shopee itu Iya, potongannya lebih tinggi daripada yang lain? Mungkin ada solusi yang lain selain di Shopee gitu. Terima kasih. iya. Baik, langsung saya jawab nih, Ibu. Kalau mengapa kok di Shopee ini potongannya terlalu besar? Karena saat ini kami melihat, kalau saya melihat ya Bu, itu Shopee mengambil market share terbesar Bu untuk marketplace online ya Bu, dibandingkan misalnya Tokopedia. Kalau misalnya kita lihat Tokopedia ini semakin redup, eh, yaitu Shopee mengambil sebagai marketplace itu eh, bisa dikatakan menguasai pangsa pasar di Indonesia ya, untuk apalagi untuk produk-produk yang dibeli oleh ibu-ibu atau perempuan.
bukan berarti produk untuk khusus ibu-ibu, tapi ada produk yang bisa dikonsumsi oleh bapak-bapak juga, tapi yang beli biasanya ibu-ibu, misalnya kayak tadi keripik singkong atau cemilan untuk di rumah dan seterusnya. Ya, karena biayanya tinggi karena menurut saya itu ibu. Dan lalu kalau dengan apa marketplace yang lain ini ada Tokopedia dan TikTok mungkin Bu, yang bisa dipakai gitu. Tadi saya mencontohkan di Shopee karena itu bisa digunakan untuk riset dan bermanfaat sebelum menjual di eh, marketplace yang lain. Karena kalau di TikTok atau di Tokopedia kita tidak bisa melihat data-data untuk melakukan riset produk, pasar dan pesaing. Tuh, Ibu. Baik, terima Saya kasih rasa itu, Bapak. Ibu. Nggih, Ya, terima kasih, Ibu. oh ya Pak, nanti tolong di-share itu ya materinya. Terima kasih. Siap, siap kami share nanti, Ibu. Nggih. Baik, monggo apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, dipersilakan. Monggo, barangkali ada yang mau ingin didiskusikan kembali. Kalau berkendala di mic-nya boleh di chat. Nggih, monggo. Bentar, saya sembari menyiapkan link download untuk materinya. Ya, Bapak Ibu. Atau materinya mungkin bisa di-share di message ya, Mas Randy. Oh, ini sudah ya. Baik, Bapak Ibu, untuk materinya sudah ada di pesan ya, Bapak Ibu. Bisa cek di pesan yang sudah dikirim oleh Mas Randy. Monggo, Bapak Ibu, atau sampun. Hmm, Sudah jelas. Baik, mungkin sudah cukup nggih, Pak Hendri nggih, kira-kira. Nggih, nggih, Nggih. Mas Randy. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dari Bapak Henry bisa diterapkan untuk komponen atau pondok pesantren yang lain. Dan semoga minggu depan kita dapat kembali untuk materi selanjutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Henry Nggih, untuk materi yang disampaikan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Nggih. Iya, siap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, izin Mas, sebentar. Oh, nggih, Mau nggih. dikit. Oh, nggih, nggih. Matur nuwun, Bapak Ibu, para Nyai, para Bunyai, para Gus.
semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Semoga usaha unit usaha Bapak Ibu sekalian semakin laris penjualannya. Bapak Ibu semakin baik Amin ya Rob. usahanya. Amin, amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah. Ini Pak. Ada Pak. Mungkin materi segituan lah.